Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan semuanya di tengah pandemik COVID-19 ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mari menjaga diri. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin kawan-kawan semua merasa asing wajahnya karena belum pernah terlihat atau bergabung dengan HESD. Perkenalkan, nama saya Rahmat Huda Pulungan, jurusan perbandingan mazhab yang mengambil mata kuliah sosiologi hukum di lokal HESD. Baiklah kawan-kawan semua, di sini saya akan menyampaikan materi kelompok 9 di mana yaitu dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan hingga sampai ke kelompok 9 itu sudah kita lalui, dan sekarang masuk kita kepada materi yang ke-9. Di materi yang ke-9 ini itu membahas tentang pembangkangan sipil, di mana itu sudah dibagi kelompok-kelompoknya oleh ketua tim kami. Jadi di sini saya mendapatkan yaitu materi tentang pembangkangan sipil, yaitu tentang tokoh, dan tokoh nanti dibagi juga, yaitu saya menyampaikan 2 tokoh dan ada kawan saya juga yang menyampaikan 2 tokoh tentang tokoh pembangkangan sipil. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita lari kepada tokoh, berbicara tentang tokoh, itu kita lihat dulu apa sih pembangkangan sipil. Walaupun sudah ada kawan yang menjelaskan yang pertama, yaitu namun saya di sini juga ingin menambahkan sedikit atau ingin menyampaikan sedikit supaya tersambung kepada tokoh tersebut, yaitu adalah pembangkangan sipil, yaitu adalah perlawanan yang dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan perlawanan tentang peraturan tersebut. Jadi pembangkangan sipil ini diperkenalkan pertama yaitu adalah Henry David Thoreau. Sekaligus dia menjadi tokoh pembangkangan sipil. Jadi di sini saya akan berbicara sedikit tentang Henry David Thoreau. Henry David Thoreau dia itu lahir pada tanggal 12 Juli 1817. Seorang filsuf dari Amerika yang memperkenalkan tentang pembangkangan sipil ini melalui tulisannya, yaitu yang diperkenalkan perkiraan pada tahun 1840. Dia itu melakukan pembangkangan sipil yaitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pajak, di mana pemerintahan Amerika Serikat membuat tentang peraturan tentang pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang digunakan nanti untuk perang dengan Meksiko. Jadi disitulah dia melakukan pembangkangan tersebut. Hingga yaitu dia masuk ke dalam penjara, dan disitulah dia membuat atau menulis buku tentang pembangkangan sipil. Dan yang kedua yaitu tokoh yang sangat terkenal sampai sekarang itu masih dikenal, yaitu adalah Mahatma Gandhi. Seorang politisi, seorang akademisi yang berasal dari negara Hindia. Mahatma Gandhi ini juga tertarik dengan apa yang telah dia baca, dia pelajari tentang apa yang sudah dibukukan, yang ditulis oleh
Henry David Thoreau. Jadi di sini Mahatma Gandhi itu seorang tokoh pemimpin yang dari ratusan pemimpin di India yang menjadi terkenal, yang menjadi dikenal itu dengan pembangkangan sipilnya. Dia itu melakukan perlawanan tanpa kekerasan terhadap pemerintah India. Begitu besar perjuangannya, pengorbanannya terhadap masyarakat India. Dia mulai memasuki dengan agama, nilai-nilai agama, yaitu di mana Mahatma Gandhi ini agamanya adalah yaitu Hindu, dan dia mulai merasuki kepada masyarakat India melalui nilai-nilai agama. Jadi kawan-kawan semua, pembangkangan sipil ini itu dilakukan oleh tokoh-tokoh untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik, tadi yang saya sampaikan, yang tokoh yang pertama yaitu adalah Henry David Thoreau, dan yang kedua Mahatma Gandhi. Masih ada dua lagi, dan itu disampaikan oleh kawan saya nantinya dari tim saya, tim kelompok 9. Semoga ini bermanfaat untuk kita, apalagi terkait masa sekarang ini, di mana masa sekarang ini banyak aturan-aturan yang terkadang itu dibuat oleh kebijakan pemerintah di negara kita ini, dan sering berganti-ganti, bertukar-tukar, dan menjadi pertentangan di antara mereka juga, dan juga di antara kita di kalangan mahasiswa. Jadi mari kita pelajari, kita dalami tentang pembangkangan sipil ini, kita pelajari sejarah dari tokoh-tokoh tersebut, kenapa muncul dan kenapa adanya pembangkangan sipil. Namun bukan untuk kita mengajari supaya kita melawan kebijakan-kebijakan pemerintah, namun kita supaya untuk berpikir lebih jernih lagi sebagai seorang akademisi terhadap kebijakan pemerintah. Itu saja dari saya. Saya Rahmat Huda Purwan mengundurkan diri dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita lancar menjalani dan kita di dalam lindungan Allah SWT. Itu saja dari saya, salam semangat. Semoga kita tetap semangat walaupun di rumah saja. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.